Makanya alhamdulillah kita bersyukur ada ide seperti itu. Setelah nanti dibangun, jadi jangan kosongkan dengan sholat berjamaah. Karena dengan sholat berjamaah hidup kita akan berkah. Ketika kita punya keluarga, keluarga kita berkah. Kalau kita istiqomah sholat berjamaah, punya ilmu, ilmunya barokah. Ketika kita istiqomah sholat berjamaah, punya jabatan, jabatannya barokah. Punya harta, hartanya barokah. Dan wallahi demi Allah tidak akan berkurang rezeki orang yang istiqomah sholat berjamaah. Tapi kalau kita jauh dari masjid dan musola bagaimana? Maka alhamdulillah kita bersyukur ada pembangunan ini. Dan jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Kita sedang membangun rumahnya Allah. Bila perlu berhutang. Nanti Allah yang bayar. Karena kita hutangkan Allah. Niat kita hutangkan Allah. Kalau Allah berhutang kan tidak mungkin tidak dibayar. Ya. Saya prinsip membangun di pondok pesantren juga begitu. Ketika orang-orang nggak mau diajak membangun karena nggak ada modal, saya bilang cukup saya minta 5.000 per kakak. Karena yang kita bangunnya adalah rumah Allah, tempat menuntut ilmu. Ada aula, ada pondok pesantren. Saya berniat, saya berhutang, hutangkan Allah. Dan alhamdulillah, walaupun itu sampai 800 juta saya habiskan, ini ada panitianya pembangunan ikut. Walaupun itu saya berhutang, alhamdulillah saya sudah lunasi. Dan saya tidak pernah ngirim proposal, karena saya malas ya. Kalau di proposal itu uangnya senilai 50 juta, ternyata yang sampai 20%. Saya malas, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya nggak mau dari dulu. Karena pada prinsipnya kita membangun pondok pesantren, lembaga itu adalah berjuang di jalan Allah. Ya terserah, jangan dengan cara-cara yang tidak benar. Kadang-kadang yang penting kita dapat, yang penting bangunan maju, walaupun dipotong 30%, diambil. Ini menurut saya keliru. Kenapa menurut saya keliru? Karena pada dasarnya kita membangun masjid, musola, pondok pesantren untuk membangun moral, akhlak, generasi. Nah kalau kita sekarang mau disumbang kemudian sanggup dipotong sampai 20%, 30%, apalagi ada yang sampai 40%, 50%, itu artinya sedang membantu mereka untuk korupsi. Sia-sia ya tujuan kita. Maka kita serahkan, pasrahkan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita infakkan harta di jalan Allah, rezeki kita tidak akan berkurang, justru semakin bertambah. Karena janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahi demi Allah, mana qasab sadaqatun fi malin, wallahi demi Allah tidak akan berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah. Janji Allah dalam surat At-Tolak dalam Al-Quran. Ini kalau kita tidak yakin berarti kita belum beriman sepenuhnya. Liyunfiq zu sa'atin min sa'atih, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Liyunfiq zu sa'atin min sa'atih, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Kita dianjurkan di dalam Al-Quran ini, hendaklah kita infakkan harta bagi orang yang mempunyai kemampuan sesuai dengan kemampuan. Barang siapa yang merasa sulit rezekinya, sempit rezekinya, ketika kita butuh uang, tiba-tiba datang panitia pembangunan musola. Padahal uang ini hanya 50.000 kita pakai untuk ibu-ibu ke pasar besok. Tiba-tiba hari itu ketua panitia minta sumbangan. Mau dikasih atau enggak? Uang hanya 50.000. Kemudian kita butuhkan uang tersebut saat itu. Tapi datang panitia pembangunan. Firman Allah, berikan apa adanya, berikan semampu kita. Maka Allah berjanji di dalam surat At-Tolak itu, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah jadikan setelah sulit itu kemudahan-kemudahan. Bahkan Masya Allah,
Di situ ada kata atau kalimat usri. Kata bentuknya adalah mufrad, kata tunggal. Kesulitan. Artinya satu kesulitan. Kemudian ada kata yusra. Setelah ro itu ada alif tasniyah. Itu menunjukkan dua. Artinya dua kemudahan. Allah akan ganti kita satu kesulitan dengan dua kemudahan. Ketika kita dengan tulus menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan ragu-ragu. Ketika kita menginfakkan harta di jalan Allah, Allah akan memberikan keberkahan bagi kita. Allah akan kasih kita tambahan yang lebih banyak lagi, ya, karena ketulusan kita. Dan yakin Allah akan ganti dengan 10 kali lipat. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan Allah ganti dengan 10 kali kebaikan. Allah ganti dengan 10 kali lebih dari satu kebaikan yang kita lakukan. Jadi yakin dengan kita membangun rumah Allah, infakkan kita, harta kita di jalan Allah, Allah akan mudahkan kita. Allah akan mudahkan kita. Dan mari kita sama-sama berdoa dengan Asmaul Husna. Dan ini yang juga selalu saya praktekkan dalam membangun musola, masjid, madrasah maupun rumah, biar cepat jadi, dimudahkan rezekinya. Pertama, ya syari. Ini dibaca 21 kali. Dibaca 21 kali. Ini asma Allah ya syari, artinya Allah yang maha cepat. Mudah-mudahan kita niatkan pembangunan ini cepat jadi. Ya syari, nanti kita baca 21 kali. Kemudian baca ya qawiyyu ya matin. Baca ya qawiyyu ya matin. Ya Allah yang maha kuat dan maha kokoh. Kita niatkan supaya bangunan ini kuat dan kokoh. Baca 21 kali. Kemudian terakhir baca ya Razzaq. Ini asma Allah, bermakna Allah yang memberikan rezeki. Kita baca 21 kali, niatkan supaya bangunan ini dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya anta khairur raziqin. Ini dibaca 21 kali. Mari kita sama-sama sebelum meletakkan batu pertama, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita, perjuangan kita, termasuk membangun mushola ini, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.